terus menguat 0, Terima kasih Anda masih bergabung sama kami di News Screen. PT Bank Syariah Indonesia Tbk berhasil menorehkan pertumbuhan pembiayaan dengan cukup baik. Hingga Juni 2021, pembiayaan Bank Syariah terbesar di tanah air ini tumbuh di atas 10% secara tahunan. PT Bank Syariah Indonesia Tbk masih berhasil menorehkan pertumbuhan pembiayaan dengan cukup baik. Hingga Juni 2021, pembiayaan bank syariah terbesar di tanah air ini tumbuh di atas 10% secara tahunan. Emiten berkode saham BRIS ini memperkirakan kinerja akhir tahun masih positif seiring dengan optimisme pemerintah pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Untuk meningkatkan kinerja, BRIS akan mengoptimalkan pendapatan dan mengelola biaya. Dalam meningkatkan pembiayaan, BRIS akan selektif dan disiplin dalam menyalurkan pembiayaan sesuai target market yang ditetapkan serta fokus terhadap pembiayaan berbasis payroll. Selain itu, lanjutnya BSI berupaya meningkatkan fee-based income terutama melalui transaksi digital banking. Dari Jakarta, Tim Liputan ID Exchange. PT Cerun Pokpan Indonesia Tbk atau CEPIN berencana membagikan dividen sebesar 1,8 triliun rupiah, di mana rencana pembagian dividen ini telah disetujui pemegang saham dalam RUU PST. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Cerun Pokpan Indonesia Tbk atau emiten berkode saham CEPIN memutuskan untuk membagikan dividen sebesar 1,8 triliun rupiah kepada para pemegang saham, di mana pembagian dividen tunai ini sebesar Rp112 per saham atau setara 47,8% dari laba tahun berjalan yang dapat didistribusikan kepada entitas induk tahun buku 2020 yang dibayarkan atas 16,39 miliar saham. Melihat harga saham CEPIN terbaru di level 6.300 per saham, maka potensi dividen yang diterima investor mencapai 1,7% per saham. Dalam catatan sepanjang tahun 2020, CEPIN membukukan laba tahun berjalan yang dapat didistribusikan kepada entitas induk hingga 3,8 triliun rupiah. Selain dialokasikan untuk pembagian dividen, sisi dari laba akan dicatat sebagai laba tertahan perseroan. Mengutip catatan RTI Business Dividend Payout Ratio atau DPR, CEPIN atas laba tahun 2020 tersebut lebih tinggi dibandingkan DPR atas laba tahun 2019 yang sebesar 36,49%, di mana dividen yang dibagikan atas laba tahun buku 2019 tercatat lebih rendah sebesar Rp81 per saham. Berbagai sumber ID Exchange. Informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di News Screen kali ini. Saksikan News Screen setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 14.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan perbarui terus informasi ekonomi dan bisnis Anda dengan menyaksikan IDX Channel, Your Trustworthy Economic Business and Capital Market Channel. Terima kasih dan pemirsa, lindungi keluarga Anda saat penularan COVID-19 semakin meningkat. Tetap patuhi protokol kesehatan 3M, memakai masker, menjaga jarak dan jauhi kerumunan, mencuci tangan di air yang mengalir, dan jangan lupa dukung vaksinasi pemerintah demi terjadinya kekebalan kelompok agar pandemi segera berakhir. Saya Wiki Adrian, sampai jumpa.